Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Puji Pratiwi, NIM 2019-12093 dari kelas akuntansi 4A. Pada video ini, saya akan menceritakan kasus Enron dan KAP Andersen. Kasus Enron dan KAP Andersen. Kasus pelanggaran kode etik kasus Enron dan KAP Andersen. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord yang merupakan penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi furniture transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh-tokoh penting dalam Enron yaitu pendiri Enron yang bernama Kenneth Lai, CEO dan CRO sementara Stephen F. Cooper, ketuanya John J. Wright III, dan wakil komisaris Clifford Baxter. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002. KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen ini merupakan salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi Arthur Andersen pada tahun 1999. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Board of Director yang meliputi Dewan Direktur, Dewan Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan apakah mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi tersebut, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatirannya berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa
Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charge atau expense sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta dolar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar dolar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat utang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses pengadilan. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara, KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.